Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Fajarwati, NIM T 2018-4003. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang peranan konselor dan guru SD atau MI dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu peranan konselor. Yang pertama, pengayaan perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Pengajaran perbaikan merupakan bentuk khusus pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan, membetulkan, atau membuat menjadi lebih baik. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang guru atau beberapa siswa yang sangat cepat dalam belajar. Nah, yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Prosedur yang dapat dilakukan diantaranya itu yang pertama, memperluas tujuan-tujuan belajar. Para siswa akan terdorong untuk belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapai. Yang kedua, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat peserta didik. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang D, memberikan hadiah dan hukuman. Hukuman yang bersifat membimbing, yaitu yang menimbulkan efek peningkatan. Bila diperlukan. Yang kelima, menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan para siswa, serta antara siswa dengan siswa. Nah, yang keempat yaitu peningkatan keterampilan belajar. Prosedur yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat catatan waktu guru mengajar. Yang kedua, membuat ringkasan dari bahan yang dibaca, mengerjakan latihan-latihan soal. Yang kelima yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Untuk itu, para siswa hendaknya dibantu dalam hal yang pertama, menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan yang baik. Yang ketiga, mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, memilih tempat belajar yang baik. Yang kelima, belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. Yang kedua yaitu membahas peran guru dalam bimbingan konseling. Adapun peranan guru dalam bimbingan konseling menurut Sardiman terdapat 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama, informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Nah, yang keempat, direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Nah, yang terakhir yaitu evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk
menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Sedangkan dalam pengertian pendidikan yang terbatas, Sadirman dalam Mulyasa dengan mengutip pemikiran Gage dan Berliner mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik yang mencakup guru sebagai perencana atau planner yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar atau pre-teaching problems. Yang kedua, guru sebagai pelaksana, organizer, yang harus dapat menciptakan situasi memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang sumber atau research person, konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan humanitik atau manusia selama proses berlangsung. During teaching problem. Yang ke-C, guru sebagai penilai atau evaluator yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atau judgement atas tingkat keberhasilan proses belajar pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nutfiati Najwa, NIMT 2018-4037. Sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi konselor dalam melaksanakan bimbingan konseling. Nah, apa sih fungsi konselor itu? Jadi, menurut Bimo Waligito bahwa fungsi konselor atau pembimbing di sekolah yaitu membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Nah, berdasarkan fungsi ini, maka tugas konselor itu yaitu meliputi yang pertama, mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian atau observasi tersebut, maka konselor atau pembimbing itu berkewajiban untuk memberikan saran atau pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Tugas yang ketiga yaitu menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak baik yang bersifat preventif, preservatif maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Nah, bimbingan yang bersifat preventif di sini yaitu memiliki tujuan untuk menjaga jangan sampai anak-anak itu mengalami kesulitan dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal ini dapat ditempuh dengan cara yang pertama, mengadakan papan bimbingan untuk berita-berita atau pedoman-pedoman yang perlu mendapatkan perhatian dari anak-anak. Yang kedua, mengadakan kotak masalah atau kotak tanya untuk menampung segala persoalan atau pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Dan kemudian, bila ada masalah, maka akan segera diatasi oleh konselor atau pembimbing. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kartu pribadi. Nah, dengan demikian pembimbing atau staf pengajar yang lain itu dapat mengetahui data dari anak bila diperlukan. Yang ketiga, memberikan penjelasan atau ceramah yang dianggap penting, misalnya bagaimana cara belajar yang efisien dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengadakan diskusi dengan anak-anak secara kelompok atau perorangan mengenai cita-cita atau kelanjutan studi serta pemilihan jabatan kelak. Selanjutnya yang keenam yaitu mengadakan hubungan yang harmonis dengan orang tua atau wali murid agar ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan rumah.
Nah, sifat yang kedua yaitu bimbingan yang kedua yaitu yang bersifat preservatif. Nah, bersifat preservatif yaitu suatu usaha untuk menjaga keadaan yang lebih baik agar tetap baik. Jangan sampai keadaan yang telah baik itu berubah menjadi keadaan yang tidak baik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu bimbingan yang bersifat korektif atau kuratif. Nah, bersifat korektif atau kuratif ini yaitu mengadakan konseling kepada anak-anak yang mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan sendiri, yang mana dalam menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan pertolongan dari pihak lain, misalnya dari konselor atau pembimbing. Nah, jadi fungsi konselor itu sangatlah penting. Fungsi utama konselor yaitu membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, fungsi tersebut menyebabkan konselor itu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yakni menguasai ilmu bimbingan dan konseling, baik secara teori maupun praktek, serta memiliki kepribadian yang baik. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Vina Khairunisa, NIM T 2018-438. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab sebagai konselor. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab sebagai konselor kepada siswa, guru, sejawat, dan lainnya. Yang pertama yaitu tanggung jawab konselor kepada siswa, yaitu bahwa konselor yang pertama memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diberlakukan sebagai individu yang unik. Nah, jadi konselor itu harus memperlakukan siswanya secara adil. Jangan hanya itu saja yang harus diperhatikan. Jadi setiap individual itu harus diperhatikan secara unik. Yang kedua yaitu memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa, menyangkut yaitu kebutuhan pendidikan, pekerjaan pribadi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. Jadi tugas konselor itu tidak hanya untuk memberikan perhatian yang penuh kepada peserta didik. Jadi konselor harus memberikan pengembangan kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Jadi konselor itu harus menjaga erat rahasia yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada orang tua, yaitu bahwa konselor yang pertama menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Nah, jadi konselor itu harus berkolaborasi tentang orang tua peserta didik. Nah, supaya konselor mudah mengetahui karakter peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu memberi tahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh. Nah, konselor itu memberitahu kepada orang tua peserta didik bahwa kerahasiaannya yang dimiliki peserta didik itu dijaga dengan erat oleh konselor. Selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada sejawat, yaitu bahwa konselor yang pertama memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektivitasan, dan kesetia kawanan. Selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan kerja sama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat. Nah, tidak hanya dengan peserta didik konsultasi antar sejawat, itu perlu diadakannya sebuah konsultasi.
Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor yang pertama mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan yang merugikan siswa. Selanjutnya, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personel sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat tanpa pamrih. Yang kelima yaitu tanggung jawab konselor kepada diri sendiri. Nah, jadi tanggung jawab konselor kepada dirinya sendiri yaitu yang pertama, menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada konseling. Yang kedua, memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keaktifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada profesi, yaitu bahwa konselor yang pertama bertindak sedemikian rupa sehingga menggantungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi. Selanjutnya melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan konseling. Selanjutnya, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah maupun dalam lingkungan nasional. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat. Nah, tidak hanya dengan peserta didik konsultasi antar sejawat, itu perlu diadakannya sebuah konsultasi. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor yang pertama mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan yang merugikan siswa. Selanjutnya, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personel sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat tanpa pamrih. Yang kelima yaitu tanggung jawab konselor kepada diri sendiri. Nah, jadi tanggung jawab konselor kepada dirinya sendiri yaitu yang pertama, menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada konseling. Yang kedua, memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keaktifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab konselor kepada profesi, yaitu bahwa konselor yang pertama bertindak sedemikian rupa sehingga menggantungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi. Selanjutnya melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan konseling. Selanjutnya, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah maupun dalam lingkungan nasional. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.